Pemirsa, kami ajak Anda kembali menyimak jalannya persidangan pembacaan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Johnny G. Plate berikut ini. 2020 tertanggal 30 Desember 2020 dan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 574 tahun 2021 tertanggal 25 Desember 2021 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan telah adanya penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat menandakan surat perintah membayar, bendahara penerimaan, dan bendahara pada BLU Bakti Keminfo, maka mengacu pada pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN dan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang tanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul atas pengeluaran APBN dalam penyediaan pengadaan BTS 4G tidak lagi berada pada terdakwa selaku pengguna anggaran, melainkan pada masing-masing pejabat yang telah menandatangani dan atau mengesahkan dokumen pengeluaran APBN tersebut. Terlebih lagi, karena dalam dakwaan penuntut umum tidak ada satupun uraian mengenai adanya intervensi dari terdakwa dalam proses pengadaan BTS 4G, maka terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban bahwa perbuatan yang dimaksud oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bukanlah perbuatan yang dilakukan dan diambil oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika tanpa adanya alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, filosofis maupun keadaan yang mendasari dilakukan perbuatan tersebut. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan perbuatan memperkaya diri sendiri dalam dakwaan primer dan menguntungkan diri sendiri dalam dakwaan subsidiar. 1. Bahwa penuntut umum dalam halaman 59 sampai dengan halaman 60 surat dakwaan untuk dakwaan primer dan halaman 122 sampai dengan 123 untuk dakwaan subsidiar telah mendakwa terdakwa memperkaya atau menguntungkan diri sendiri sebagai terdakwa Johnny G. Plate sebesar 17.848.308.000 rupiah. Yang kedua, bahwa selain faktanya terdakwa tidak pernah menerima uang maupun fasilitas yang didakwa oleh penuntut umum dan tidak pernah mengetahui adanya pemberian uang tersebut. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa perhitungan keuntungan yang dimaksud unsur memperkaya diri sendiri dalam pasal 2 dan ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 mohon izin nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya dimaknai sebagai pertambahan kekayaan yang benar-benar didakwa oleh pihak yang dianggap memperkaya dalam surat dakwaan inkasu terdakwa. Sedangkan pemberian-pemberian yang dituduhkan dalam surat dakwaan tersebut di atas sama sekali tidak menimbulkan pertambahan kekayaan bagi terdakwa sehingga tuduhan tersebut kontradiktif atau tidak sejalan dengan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah jelas dan tidak terbantahkan uraian surat dakwaan mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara adalah tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, sehingga sudah seharusnya surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas menguraikan perbuatan terdakwa yang dianggap memperkaya orang lain. Bahwa dakwaan penuntut umum mengenai adanya perbuatan terdakwa yang bersama-sama Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan yang telah memperkaya orang lain sudah seharusnya dinyatakan tidak jelas dan tidak cermat. Hal ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Mengenai dakwaan memperkaya Anang Latif sebesar 5 miliar rupiah. Yang kedua,
bahwa dalam uraian dakwaan telah disebutkan dengan tegas, yaitu pada halaman 60 dan halaman 123 surat dakwaan, bahwa pihak yang memperkaya Anang Ahmad Latif adalah Jemi Setiawan dan Irwan Hermawan tanpa ada keterlibatan terdakwa. Yang ketiga, mengenai dakwaan memperkaya Yohan Suryanto sebesar 453.608.400 rupiah, bahwa dalam uraian dakwaan sebagaimana dimaksud pada halaman 60 dan halaman 123 surat dakwaan telah disebutkan dengan tegas bahwa uang yang diterima Yohan Suryanto berasal dari pembayaran sebagai tenaga ahli HUDEP UI yang oleh karenanya merupakan tanggung jawab dari kuasa pengguna anggaran dan PPK penyediaan BTS 4G dari BLU Bakti, serta berasal dari PT Rabinet Digital Network, sehingga jelas pernyataan penuntut umum yang menyatakan terdakwa turut serta memperkaya Yohan Suryanto adalah tanpa dasar dan keliru. Yang kelima, mengenai dakwaan memperkaya Irwan Hermawan sebesar 119 miliar rupiah, bahwa dalam uraian dakwaan sebagaimana dimaksud pada halaman 60 sampai dengan halaman 61 dan halaman 123 surat dakwaan telah disebutkan dengan tegas bahwa pihak yang memperkaya Irwan Hermawan ialah PT Sarana Global Indonesia, PT JIG, PT Waranada Yusa Abadi, PT Sunshine dan PT Sunshine. Dan penuntut umum juga tidak menjelaskan kaitan antara perusahaan-perusahaan tersebut dengan kedudukan terdakwa selaku pengguna anggaran, sehingga jelas pernyataan penuntut umum yang menyatakan terdakwa turut serta memperkaya Irwan Hermawan adalah tanpa dasar dan keliru. Yang ketujuh, mengenai dakwaan memperkaya Windy Purnama sebesar 500 juta rupiah, bahwa dalam uraian dakwaan sebagaimana dimaksud pada halaman 61 dan halaman 124 surat dakwaan telah disebutkan dengan tegas bahwa pihak yang memperkaya Windy Purnama ialah PT Sarana Global Indonesia, dan penuntut umum juga tidak menjelaskan kaitan antara PT Sarana Global Indonesia dengan kedudukan terdakwa selaku pengguna anggaran, sehingga jelas dakwaan penuntut umum yang mendakwa terdakwa turut serta memperkaya Windy Purnama adalah tanpa dasar dan keliru. Yang kedelapan, mengenai dakwaan memperkaya Muhammad Rizky Mulyawan sebesar 50 miliar rupiah dan 2.500.000 dolar Amerika Serikat, bahwa dalam uraian dakwaan sebagaimana dimaksud pada halaman 61 dan halaman 124 surat dakwaan telah disebutkan dengan tegas bahwa pihak yang memperkaya Muhammad Rizky Mulyawan adalah Jemi Setiawan dan Rohadi. Yang ke-10, penuntut umum juga tidak menjelaskan kaitan antara Jemi Setiawan dan Rohadi dengan kedudukan terdakwa selaku pengguna anggaran, sehingga jelas pernyataan penuntut umum yang menyatakan terdakwa turut serta memperkaya Muhammad Rizky Mulyawan adalah tanpa dasar dan keliru. Yang ke-11, mengenai dakwaan memperkaya konsorsium Fiber Home PT Telkominfra, PT Telkominfra, PT Multi Transdata, konsorsium Lintas Arta WC dan konsorsium IBS dan ZTE, bahwa dalam halaman 61 surat dakwaan untuk dakwaan primair dan halaman 124 surat dakwaan untuk dakwaan subsidiar telah disebutkan uang yang diterima masing-masing perusahaan konsorsium berasal dari pembayaran pekerjaan pengadaan BTS 4G yang dilakukan oleh pejabat pengadaan yang merupakan tanggung jawab KPA dan PPK pada BLU Bakti. Penuntut umum juga sama sekali tidak menguraikan adanya intervensi terdakwa terkait pembayaran kontrak kepada konsorsium, sehingga jelas pernyataan penuntut umum yang menyatakan terdakwa turut serta memperkaya perusahaan konsorsium adalah tanpa dasar dan keliru. Berdasarkan uraian di atas, terbukti surat dakwaan penuntut umum telah disusun dengan tidak cermat dan jelas, sehingga sudah seharusnya dinyatakan batal atau tidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Selanjutnya, surat dakwaan tidak cermat dalam menguraikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum menyatakan perbuatan terdakwa bersama dengan Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar 8.384.133.000 rupiah. Mohon izin ulangi, 33.795 rupiah 51 sen. Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, dan 3, 4, dan 5 pada Badan Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022 nomor PEE 03 tahun 2023 tanggal 6 April 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, selanjutnya disebut hasil audit BPKP RI nomor PE 0.03 tahun 2003 tanggal 6 April 2023, bahwa sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke persidangan, dalam proses penyidikan auditor BPKP tidak pernah melakukan klarifikasi kepada terdakwa selaku pengguna anggaran, bahwa auditor BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian negara secara sengaja telah mengabaikan prosedur penghitungan kerugian negara yang wajib ditempuh oleh auditor, yakni tidak melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait bersama penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bahwa mengingat tuduhan kerugian negara dalam surat dakwaan berdasarkan kepada hasil audit BPKP yang secara nyata telah tidak menerapkan prosedur penghitungan kerugian negara yang seharusnya, maka surat dakwaan penuntut umum harus dinyatakan sebagai dakwaan yang tidak cermat sehingga sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, dakwaan kerugian keuangan negara tidak cermat karena tidak memperhitungkan progres BAPHP pekerjaan setelah 31 Maret 2022. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016 tanggal 8 September 2016, kata dapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang PTPK dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang artinya kerugian keuangan negara dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang PTPK harus dipahami sebagai kerugian negara yang nyata dan tidak dapat diartikan lagi sebagai kerugian negara yang dapat diperkirakan atau potensial atau belum terjadi. Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum menguraikan kerugian negara dalam kegiatan pengadaan BTS 4G berdasarkan selisih pembayaran net kepada konsorsium dikurangi jumlah biaya nyata atau real cost site yang sudah terbangun plus dengan pembayaran net site yang belum terbangun per 31 Maret 2022. Akan tetapi berdasarkan hasil penyidikan yang termuat dalam berkas perkara terungkap bahwa kegiatan pengadaan BTS 4G tidak mangkrak dan masih berjalan hingga saat ini, mengingat masa berlaku kontrak payung telah diperpanjang hingga 30 Juni tahun 2026. Yang menyatakan sebagaimana hasil penyidikan yang termuat dalam angka 58 halaman 37 BAP Saksi Insinyur Mira Tayyiba MSEE yang menyatakan direksi juga menyampaikan bahwa tanggal 2 Januari 2023 telah ditandatangani amandemen kontrak payung yang memuat antara lain memperpanjang masa berlaku kontrak sampai 30 Juni tahun 2026. Bahwa dengan masih berlangsungnya kegiatan pengadaan BTS 4G tersebut, maka belum dapat dikatakan telah terjadi kerugian keuangan negara atau setidaknya perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh cut off per tanggal 31 Maret 2022 menjadi tidak valid dan tidak pasti jumlahnya, mengingat proses berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan BAPHP masih terus dilakukan. Bahwa berdasarkan penyidikan yang termuat dalam angka 11 BAP lanjutan saksi Elvano Hatorangan pada tanggal 26 Mei 2023 diperoleh fakta bahwa terhitung sampai tanggal 14 Mei 2023 sebanyak 2.190 site telah selesai terbangun.
Ya, tidak kami bacakan hasilnya. Akan tetapi, penuntut umum tidak menggunakan dasar hasil penyidikan tersebut dan tetap menggunakan perhitungan BPKP per tanggal 31 Maret 2022 yang menggunakan progres BAPHP per tanggal 31 Maret 2022, yaitu sebanyak 1.112 site. Berdasarkan uraian di atas, maka surat dakwaan menjadi tidak cermat karena menggunakan perhitungan kerugian negara yang tidak valid dan tidak pasti, sehingga sudah seharusnya surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat terima. Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas, kami menganggap bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum baik pada dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar adalah dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Karena itu sudah seharusnya dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, kiranya telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara akwa untuk menerima eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Majelis hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati, dan juga sidang mulia yang kami hormati. Nota keberatan ini telah menguraikan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum memuat uraian tindak pidana yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan batal demi hukum. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami sebutkan di atas, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa saudara penuntut umum telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan batalnya demi hukum surat dakwaan akwa. Oleh karena itu kami mohon agar Majelis yang mulia Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sela atas nota keberatan ini dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDS 24-FT/FT.1.1/06/2023 tertanggal 16 Juni 2023 batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Yang ketiga, menyatakan perkara pidana nomor 55-PIT.SUS strip TPK /2023-PN.JKT.PST atas nama terdakwa Johnny Gerald Plate tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang keempat, memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya seperti semula. Yang kelima, memerintahkan kepada penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. Yang keenam, memerintahkan kepada penuntut umum untuk membuka pemblokiran seluruh rekening bank atas nama terdakwa dan atau istri terdakwa dan atau keluarga tanpa terkecuali. Yang ketujuh, memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengembalikan seluruh barang atau harta benda milik terdakwa yang disita terkait dengan perkara ini tanpa kecuali. Yang kedelapan, memerintahkan kepada penuntut umum untuk melaksanakan putusan perkara ini. Yang kesembilan, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian nota keberatan ini kami bacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa tanggal 4 Juli 2023. Atas perhatian dan dikabulkannya nota keberatan ini kami ucapkan terima kasih. Jakarta 4 Juli 2023, kuasa hukum terdakwa Johnny Gerald Plate, Dr. Ahmad Holin SH.MH, Dionysius Yasmin Pongkor SH, MH Denirik Oliver SH, dan Husin Wiwanto SH.MK. Demikian majelis yang mulia kami bacakan. Dari saudara sendiri ada yang mau dibacakan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Cukup dengan ini saja ya. Cukup. Ya, sebelum saya menyampaikan tanggapan, untuk tanggapan kesempatan berikutnya, tanggapan daripada penuntut umum perlu saya sampaikan kepada saudara. Ya, di awal uraian eksepsi atau keberatan ini ada disinggung.
Ya, seolah-olah saudara itu dicari-cari kesalahannya seperti itu. Ya, di sini untuk saudara tahu saja bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Biar saudara tahu. Ya, kami tidak ada tendensi politik apa, kami bebas dari masalah politik. Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak. Kami lembaga yudikatif terbebas dari semuanya itu. Oleh karena itu kalau memang dari surat dakwaan ini nanti ada terbukti ya saudara salah. Kalau terbukti menurut hukumnya saudara dinyatakan bersalah akan kami hukum. Tapi kalau dari bukti-bukti yang ada tidak mencukupi sehingga saudara tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, demi hukum saudara harus kami bebaskan. Begitu Pak. Jadi jangan terpengaruh dengan apa-apa berita-berita di luar. Ya, jadi penuntut umum itu mendakwa saudara tentu cukup bukti atau bagaimana pembuktiannya nanti ya. Ini eksepsi atau keberatan ini setelah dibaca banyak termasuk mengupas tentang materi pokok perkara. Itu nanti akan kami pertimbangkan. Ya, apakah ini sudah mencakup atau memenuhi unsur pasal 143 ayat 2 huruf A, B dan KUHP ada pelanggaran itu atau tidak. Nanti akan kami pertimbangkan. Begitu ya Pak, biar Pak John nih Gerald Plate ya saudara jangan terpengaruh dengan apa berita-berita itu. Ya, itu banyak sekali berita-berita apalagi ini yang dihadapkan ke sidang ini Menko Info. Ya bagian pemberitaan gitu. Ya, begitu ya. Okay. Terima kasih Yang Mulia. Ya, gitu ya. Sekarang dan satu lagi yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Satu lagi. Ini pesan dari Majelis Hakim. Siapapun yang mengatasnamakan Majelis Hakim, saudara jangan tanggapi. Oke? Kalau ada yang mengatasnamakan Majelis Hakim, itu semuanya bohong dan palsu. Ya, supaya saudara tidak terpengaruh. Ya, ini pengadilan ini berjalan secara lurus Pak, adil. Jangan dipengaruhi dengan hal-hal yang di luar hukum. Oke, kira-kira saudara paham? Paham Yang Mulia. Oke. Sekarang penuntut umum ini harus ditanggapi sesuai dengan pasal 156 ayat 1 KUHP. Ada tanggapan dari penuntut umum? Kapan waktunya? Ya, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim atas nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang sudah dibacakan. Kami akan mengajukan secara tertulis dan mohon waktu 1 minggu. 1 minggu ya. Siap. Berarti tanggal 11 lagi. Siap Majelis. Ya, begitu ya Pak Joni Gerald Plate terdakwa bahwasanya sidang ini kita tunda hari Selasa lagi Pak, tanggal 11. Itu memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyampaikan tanggapannya terhadap eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum saudara ya. Setelah itu sesuai dengan ketentuan pasal 156 tidak ada lagi tanggapan Pak. Langsung putusan setelah itu. Ya. Nah, begitu bunyi dari undang-undang. Sebelum ditutup ada yang perlu disampaikan. Untuk sementara cukup Yang Mulia Cukup. sampai di pengadilan berikutnya. Oke. Dari penasihat hukum ada yang mau disampaikan? Ada sedikit Yang Mulia. Ya, silakan. Karena kewenangan penahanan sudah berada kepada Yang Mulia, kemarin kami disampaikan dari pihak tahanan untuk meminta penetapan. Kami akan mengajukan penetapan untuk besok Yang Mulia. Oh, Dari besok. Mulia. Ya, Silakan. untuk kunjungan keluarga dan penasihat hukum Yang Mulia. Terima kasih. Sebetulnya menurut ketentuan undang-undang. Jadi saudara itu sebagai penasihat hukum bisa saja setiap saat mengunjungi ya terdakwa, kan klien saudara itu sudah ada dalam undang-undangnya Pak. Tapi kalau diperlukan harus ada izin dari majelis hakim juga nggak apa-apa, ajukan aja permohonannya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, sebetulnya sudah ada itu, kecuali ya di luar ketentuan yang ada di rumah tahanan ya. Tidak boleh jam 1 malam di besok juga ya. Kalau ada ketentuan itu ya nggak boleh dilanggar Pak. Ya, artinya setiap saat itu ya di dalam jam dinas lah seperti itu.
Penuntut umum ada yang perlu Sidang sampaikan? pembacaan eksepsi atau nota keberatan sudah dibacakan oleh kuasa hukum Johnny G. Plate dan dalam eksepsi disampaikan pembangunan 7.904 BTS bukan inisiatif terdakwa tetapi program pembangunan BTS 4G 2021 hingga 2022 adalah pelaksanaan arahan Presiden RI Joko Widodo sebagai percepatan transformasi digital dan tercantum dalam peta jalan transformasi digital. Kuasa hukum Johnny G. Plate juga menyatakan tidak ada intervensi dari Johnny G. Plate, tidak pernah menerima uang dan tidak mengetahui penerimaan uang. Kuasa hukum menyatakan tidak ada penambahan kekayaan terdakwa dan tidak terkait dengan memperkaya terdakwa dan pihak-pihak lain. Sehingga dakwaan memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain disebut oleh kuasa hukum Johnny G. Plate tanpa dasar dan keliru. Kuasa hukum juga menyebut dakwaan JPU tidak cermat menguraikan kerugian negara yang disebut mencapai 8 triliun rupiah. Hasil audit BPKP pertanggal 31 Maret 2022 tidak didasari klarifikasi dan tidak valid karena proyek BTS 4G masih berjalan dan tidak mangkrak. Eksepsi sudah dibacakan, JPU berikutnya akan menyampaikan tanggapan pada sidang pekan depan 11 Juli 2023. Selanjutnya Majelis Hakim akan memutuskan menerima atau menolak nota keberatan terdakwa Johnny G. Plate dan akan diputuskan pada sidang putusan sela. Demikian breaking news Metro TV untuk saat ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Metro Siang akan hadir bersama dengan Kevin Egan. Editorial Media Indonesia hadir